Ada seorang pemuda yang berenang di sungai. Ia adalah pemuda yang terkenal sangat solih, sangat baik hati, pemahaman agama yang sangat luar biasa, dan badan yang six-pack, Masya Allah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa membahas pada acara di sore hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di acara Ngopi Slow, ngobrol perkara Islam edisi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Winarti Al-Mustafa dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 Politeknik Muhammadiyah Tegal. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tema dengan judul Status Berkah dari Berkah Samudranya Sifat Waro. Nah, jadi teman-teman nih, tahu nggak sifat waro itu apa? Waro adalah kita berusaha untuk menjauhi perkara yang haram, perkara yang Allah larang, yang tidak dianjurkan oleh syariat. Bahkan orang yang punya sifat waro pun itu akan berhati-hati dengan hal yang subhat. Jadi dia akan berusaha di dalam kehidupannya untuk menjalankan apa saja yang dihalalkan dan yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat agama Islam. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan untuknya. Quran surah At-Talaq ayat kedua. Jadi, kita berusaha untuk bersifat waro. Dan di dalam sifat waro itu ada banyak sekali berkahnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Tapi ada salah satu cerita yang mencerminkan dari sifat waro di zamannya tabi'in. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berenang di sungai. Ia adalah pemuda yang terkenal sangat solih, sangat baik hati, pemahaman agama yang sangat luar biasa, dan badan yang six-pack, Masya Allah lah kalau untuk pemuda sekarang pada zaman kita ini. Di situ karena sudah lama berenang di sungainya, dia lapar banget. Tiba-tiba ada buah delima yang mengalir di sungai tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil buah delima itu, langsung dia makan. Padahal sebelumnya dia tidak pernah sama sekali memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuhnya tanpa ada kejelasan atau kehalalannya. Pasti akan dicari kehalalannya terlebih dahulu. Setelah beberapa suapan, baru dia tersadar kalau buah tadi belum tentu kehalalannya. Dia berkata, "Ya Allah, tadi saya habis makan buah delima yang nggak tahu itu kehalalannya. Ya Allah, saya minta maaf." Dia menangis karena menyadari atas kesalahannya. Yang kita anggap di zaman sekarang bahwa
Kalau buah tidak ada pemiliknya atau barang tidak ada pemiliknya, pasti kita ambil aja. Pasti kita tidak mencari kehalnya terlebih dahulu. Itu di zaman sekarang. Dia adalah seorang yang berbeda karena pemahaman agamanya. Dia berusaha mencari tanaman tersebut, menuju ke hulu, mencari tanaman delima sampai beberapa waktu. Akhirnya bertemulah dengan sang pemilik tanaman delima tersebut. Saya minta maaf ya Pak, sudah memakan buah tersebut tanpa tahu itu punya siapa. Saya nggak mau Pak daging saya, makanan tersebut jadi daging saya, yang kemudian bisa menjadi penghalang saya masuk surga, yang bisa mengundang murkanya Allah. Bapak ikhlaskan saya makan tersebut. Sang pemuda tersebut bertanya. Kemudian sang bapak menjawab, enggak, saya enggak akan halin buah tersebut. Saya udah tanam dia baik-baik, saya rawat baik-baik, saya jaga baik-baik. Kamu makan seenaknya, enggak, saya enggak akan halin itu. Pemuda tersebut terlihat sedih karena dia tahu bahwa makanan yang belum tentu halal masuk ke tubuhnya bisa menjadi penghalang dia masuk surga dan bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemuda bertanya lagi, Pak, apakah gerangan yang bisa saya lakukan untuk bisa menebus itu, Pak? Apapun itu akan saya lakukan. Sang bapak menjawab, bisa sih, buah itu aku halalin, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bekerja tanpa bayaran dengan saya, mengurus perkebunan yang saya miliki di sebelah rumah itu sampai waktu yang saya tentukan. Ya 5 tahun lah. Bapak tersebut menjawab seperti itu. Tanpa berpikir panjang, sang pemuda menjawab, iya Pak, saya mau melakukan itu. Saya nggak mau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh saya yang bisa mengundang murkanya Allah. Saya nggak mau Pak, buat Allah itu murka sama saya. Saya akan ngelakuin itu, bismillah, insya Allah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai hitungan tahun, pemuda tersebut ikhlas membantu sang bapak pemilik tanaman delima tersebut tanpa pamrih, tanpa apapun itu. Sang pemuda itu melakukan dengan penuh hati yang ikhlas karena ingin meraih ridhonya Allah. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Ia senang bahwa, oh alhamdulillah ya Allah, ternyata hari ini adalah hari terakhir aku bekerja sama Bapak, dan hari ini insya Allah akan dihalalin sama Bapak tersebut. Dia bergegas bilang ke Bapak itu, Pak, alhamdulillah saya sudah melakukan semua pekerjaan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Sekarang Bapak ikhlaskan atas buah delima yang saya makan dulu. Sang bapak terdiam, kemudian merenung. Tapi ada satu lagi, kalau kamu mau mengerjakan, ya alhamdulillah. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan, ya sudah, tidak apa-apa. Pemuda tersebut sangatlah sholih, sangatlah Masya Allah banget. Akhirnya dia memenuhi permintaan bapak tersebut. Sang bapak menjawab, jadi saya itu mempunyai seorang anak perempuan yang tuli, bisu, buta, lumpuh, yang seperti itu. Maukah kamu menerima anak saya? Laki-laki tersebut diam, merenung. Daripada ridhonya setengah-setengah, nggak apa-apa lah, bismillah, insya Allah berkah. Dalam hati sang pemuda itu menjawab seperti itu. Coba bayangkan, zaman sekarang kalau ada laki-laki yang solih, udah solih, ganteng, sispek, pokoknya Masya Allah deh,
mau nggak kira-kira menerima perempuan yang seperti itu? Nah, pasti semuanya bisa menjawab nih pertanyaannya. Tapi laki-laki itu berbeda, karena dia tidak mau ridhonya bapak tersebut atas delima yang sudah dimakannya tempo dulu, masih setengah-setengah. Akhirnya ia menerima tawaran bapak tersebut. Bismillah pak, saya akan menerima anak bapak, saya akan menjadikan anak bapak menjadi permaisuri saya. Masya Allah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya meminta maaf apabila ada banyak salahnya dalam berkata, dalam sikap, dan semuanya, karena manusia adalah tempatnya kesalahan dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami PMT TV dalam acara Ngopi Slow, Ngobrol Perkara Islam edisi Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.